What's happening to her, Father? Please help her. Look away, Abraham. We gotta do something, Father. Easy, child. It's like this. It's strange. Let's step outside. Come and lie next to me. Abraham. Lantas kejadian apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kalem baraya, karena film pun baru akan dimulai. Jadi sebelumnya gini gengs, ini tuh ceritanya seorang presiden bernama Abraham Lincoln yang semasa mudanya habis digunakan untuk berjuang dalam memerangi kegelapan. Nah, kisahnya ini tertuang dalam buku diarenya yang ia berikan pada sahabatnya bernama Henry. This record that begins when I was just a boy. 47 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1818, berlatar di sebuah dermaga yang terletak di Pigeon Creek, Indiana, Abraham bocil. Ia terlahir dari keluarga miskin yang diperbudak oleh seorang pengusaha bernama Jack Bart, tapi kita sebut saja si Barat. Mereka dipaksa bekerja supaya bisa melunasi hutangnya, hingga terjadi sebuah insiden di mana keluarga dari temannya si Abraham bernama Will mendapat perlakuan tindak kekerasan yang entah apa penyebabnya. Sebagai bestie and best friend si Abraham, jelas dia tidak terima dan akan mencoba menolongnya, meski sebelumnya sudah diperingati si ayah supaya tidak ikut campur atau keluarga kita akan bernasib sama. Namun si Abraham yang berjiwa patriot tinggi, dia tetap nekat menolongnya. Secara terpaksa si ayah harus turun tangan dan itu terlihat oleh si Barat dianggap telah menyalahi aturan karena telah memukuli orangnya. Bagaikan abang emok, si Barat seketika memecat mereka dan harus melunasi hutang saat ini juga berikut dengan bunga-bunganya. Sempat minta keringanan dengan sedikit gertakan, namun apalah daya, bedil pepeletan yang mengarah pada si ayah membuat dia langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Si Barat yang kesal karena yang punya hutang malah lebih galak, dia pun melakukan sesuatu terhadap istrinya hingga meninggoy. Smiled back. Looked at her, smiling. You promise me you won't go and do anything foolish. 9 tahun telah berlalu dan seperti inilah rupanya si Abraham dewasa. Dia yang sejatinya orang baik sampai 9 tahun lamanya mengumpulkan keberanian dalam rangka untuk balas dendam atas kematian ibunya. Itu pun masih harus dibantu dengan minuman ale-ale. Membuat orang yang berada di sampingnya sebagai sesama lelaki, dia paham betul apa yang akan dilakukan si Abraham. Clean up your messes anymore. Yes. Last one, Parks. I'm not coming up here to... Yes, no, sir. Rupanya dia adalah seorang vampire, tapi beruntung orang yang berada di bar tadi ngikutin si Abraham yang entah bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan si Abraham. Astagfirullahaladzim, koploy, mabar di WC. Jadi ternyata si Henry itu dia, gengs. Dengan tidak bertambah tuanya di masa depan, sudah jelas ya kalau dia juga pasti bukan manusia. Tapi si Henry di sini masih merahasiakannya. Dia cuma baru memberitahu kalau orang yang kamu mau bunuh itu bukan manusia melainkan vampir. Lalu kenapa si Henry bisa tahu? Karena katanya memburu vampir adalah tugasnya dan mereka ada di setiap kota bahkan negara. Mendengar hal itu, sontak si Abraham pengen diaku murid, tapi ditolak si Henry karena dia tidak mau mengajarkan orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, dendam, dan amarah, karena itu merupakan sifat setan yang apabila dipertemukan dengan vampir takutnya nanti malah nyetel. Kecuali si Abraham mau mengabdikan dirinya menjadi pemburu sejati seperti si Henry, tanpa teman, cinta, keluarga, dan yang terpenting adalah hilangkan ego dan lupakan dendammu.
Tuh, gampangan juga jadi pemburu vampir, gengs. Gak perlu bisa berjalan di atas air, berpenampilan menarik, bisa menghilang, menguasai 7 bahasa dan 4 elemen bumi, serta harus lulusan es kungkung. Berat. Tapi kayak apa tuh? Meskipun berjanji, tapi itu hanya di mulut saja. Dalam hatinya si Abraham tidak peduli, yang terpenting bisa membunuh si Barat. Anehnya si Abraham tidak memilih bedil manapun yang ditawarkan si Henry, melainkan lebih memilih kapak sakti naga geni 212. Dikarenakan kapak Wiro Sableng yang ia pilih, latihan pertamanya pun si Abraham harus bisa menebang pohon berdiameter 1 kaki dalam 1 kali tebasan. Intinya si Abraham berhasil aja, udah gitu. Pemeran utama mah dilarang gagal cuy. Tapi enggak getang. Jadi gini, awalnya si Abraham disuruh mengumpamakan pohon itu adalah hal yang paling ia benci, tapi tetap tak kunjung berhasil juga karena kekuatan Abraham bukan terletak pada kebencian melainkan berada di jalan kebenaran. Merasa gagal dalam melindungi keluarganya lah yang memunculkan bakat luar biasa si Abraham. Sedangkan latihan berikutnya, si Abraham harus bisa bertarung di poeknya malam. In the weeks that followed, Setelah menguasai ilmu kapak naga geni, uniknya perak yang biasanya berlaku pada manusia serigala, di sini berlaku juga untuk vampir, sedangkan sisanya seperti kelemahan vampir pada umumnya. Ya, masih terlihat jelas dendam si Abraham terhadap si Barat, tapi sesuai janji dan kesepakatan, si Abraham hanya boleh membunuh vampir dengan target yang telah ditetapkan oleh si Henry, karena ini bukan hanya tentang si Barat, melainkan ada vampir yang lebih kejam dan kuat dari dia, yaitu Vedoma dan kakaknya Adam yang dikenal dengan sebutan bapak bagi para vampir. Mereka mendirikan sebuah kerajaan di selatan yang disokong oleh Eropa dengan budak-budaknya, jadi tradisi penjajahan di masa ini masih kental, gengs, dan hanya menyisakan kematian bagi penduduk lokal. Artinya wilayah selatan itu telah menjadi kekuasaannya Eropa, sedangkan penduduknya sudah menjadi budak si Adam yang kapan saja bisa jadi makanan mereka, dan tugas kita adalah untuk menjaga keseimbangan, memastikan bangsa kita yaitu bangsa utara tetap menjadi bangsa manusia yang bebas. family. Besides, who could I trust? Singkat waktu, pada tahun 1837, si Henry ngirim si Abraham ke sebuah kota bernama Springfield. Dia minta tolong pada pemilik kios bernama Speed. Barangkali di kota ini ada kos-kosan yang bayarnya bisa diangsur 7 kali, karena katanya dia kehabisan bekal saat di jalan. Tapi untungnya, kejadian pencurian barusan membuat si pemilik kios akan memberikan kamar di lantai atas secara gratis asalkan si Abraham mau bekerja di sini dan menjaga kiosnya ketika malam hari. Wah, ini nih panterangan pertama si Abraham. Tidak boleh ada cinta. Mungkin si Abrahamnya kuat, tapi masalahnya apa kabar dengan si Johnny? Apa dia juga bisa tahan? Hihi, Tapi tiba-tiba si pemilik kios datang memberikan surat pada si Abraham, dan itu dari si Henry yang isinya resepmu sudah menunggu di apotek setempat. Mintalah pada seseorang bernama Aaron, sedangkan si cewek bernama Todd gak pakai N di awal. Tujuan dia datang untuk mengundang warga setempat dalam acara legislatif pacarnya untuk mengumpulkan suara yang akan mencalonkan diri jadi camat. But don't forget, Aaron Stibble Jr. Yes. Rupanya itu adalah sandi Morse dari si Henry. Tapi si Abraham di sini kurang waspada, hanya berakting saja supaya penonton merasa sedikit tegang.
I had killed them all. Singkat waktu, di keesokan harinya, si Speed ini perhatian juga menyiapkan baju untuk si Abraham karena bukan acara ecek-ecek, dan lagi-lagi waktu disingkat, tiba-tiba si Abraham sudah berada dalam acara, di mana lagi dan lagi si Speed sangat care sekali terhadap si Abraham. Dia mengalihkan pacar si Todd karena si Speed tahu dari tatapan pertama si Todd terhadap si Abraham terlihat benar-benar pengenceritan. Come, Mr. Lincoln. No, it's not a matter of means, really. No, it's Shopkeeper in a borrowed suit. Saat pesta berlangsung, si Abraham kembali mendapat surat. Clue-nya kali ini adalah deposito bank vampir satu ini punya kemampuan unik, yaitu bisa menghilang. Jadi ceritanya si Abraham ini telah menyelesaikan banyak misi dari si Henry dan semua don dengan sangat rapih. Keesokannya mereka kembali bertemu. Si Abraham minta maaf karena waktu itu ngilang begitu saja. Takut si bebek Todd marah, si Abraham pun memberitahunya kalau setiap malam dia memburu vampir. Tapi sepertinya si Todd tidak percaya, malah baginya itu adalah lelucon tapi bisa mencairkan suasana. Nyebut inget pantrangan apa inget Johnny. Tapi si Abrahamnya juga harus pergi ketangnya. Mungkin lain waktu. Apanya lain waktu? Wah, ini dia nih. Akhirnya kita diperlihatkan juga si Fedoma dan si Adam. Bangsa vampir ini ternyata punya korannya sendiri. Tersiar berita tentang pemburu vampir. Diduga adalah anak buahnya si Henry yang sudah dikenal di kalangan para vampir. Tapi si Adam di sini lebih tertarik dengan si Abraham yang mendadak terkenal. Dan mereka menyebutnya si paling membagongkan. Kembali ke si Abraham. Jadi sisi baik lain si Abraham yang baru diperlihatkan, dia itu sebenarnya adalah orang cerdas, sering membaca buku tentang hukum karena memang cita-citanya pengen jadi pengacara. Hal itu terbukti ketika secara tiba-tiba muncul seseorang yang bertanya tentang hukumnya para wanita yang memotong kuku jari tengahnya saja. Dan itu dapat dijawab si Abraham dengan benar. Kira-kira ini Maya, apa coba jawaban si Abraham? Wah, ternyata itu si Will, teman masa kecilnya si Abraham. Dan dari sinilah awal mula karir kepresidenan si Abraham dimulai. Jadi si Will ini telah membebaskan budak di selatan, namun dianya sendiri diklaim oleh sebagian orang adalah budak juga dan sedang diburu oleh para pemburu giveaway karena diberitakan si Will telah melarikan diri. Nah, dia butuh bantuan si Abraham untuk menegaskan kalau dirinya bukan budak dan terlahir bebas. Namun saat mereka mau pergi, si pemburu giveaway ternyata sedang mengintai si Will hingga terjadi percekcokan yang membuat mereka berdua ditahan, tapi tidak lama kembali dibebaskan. Itu berkat bantuan si Todd yang punya kenalan orang dalam. Pokoknya beres lah kalau udah sama orang dalam. Jadi ini nih orang yang membebaskan si Abraham, dia adalah Senator Nolan. Melihat potensi si Abraham yang sangat disayangkan si Nolan, dia pun memberikan kartu nama seseorang yang bisa membantu si Abraham untuk mengembangkan potensinya. Kedatangan dia mau memberitahukan hal penting tentang si Todd yang telah diketahui si Barat. Maka dari itu, inilah saatnya bagi si Abraham untuk membunuh si Barat. Be careful. Fucking Lincoln.
Di sisi lain, saat seseorang akan memperkaos satu cewewew, datang si Henry menolong yang langsung menggigitnya, dan hal itu terlihat oleh si Abraham yang baru pulang habis membunuh si Barat. Hingga dia pun kini tahu siapa si Henry sebenarnya. Merasa telah dikhianati dan dibohongi, si Abraham pun murka. Namun si Henry di sini menceritakan kisahnya kenapa dia bisa menjadi seorang vampir. Dahulu kala saat sedang bubucinan dengan istrinya, entah punya masalah apa karena si Adam ini memang sudah mengenali si Henry, dia tiba-tiba saja nyerang si Henry bahkan sampai menggigitnya. Setelah itu istrinya pun si Adam kenyot hingga mokat. Sedangkan yang membagongkan si Adam hanya sebatas menginfeksi si Henry saja. Seperti si Adam sengaja membuat kegedegan yang luar biasa pada si Henry karena aturan vampir di sini sesama vampir tidak boleh saling mendahului, tidak bisa saling melukai apalagi membunuh. Jelas hal itu membuat si Henry yang kini telah menjadi vampir tidak bisa menuntut balas atas kematian orang yang disayanginya. Merasa telah dimanfaatkan si Henry, si Abraham pun kini berani melanggar pantangan, yaitu melamar si Todd yang tidak lama keesokan harinya langsung menggelar pernikahan. Si Henry datang ke acara tersebut hanya untuk mewanti-wanti si Abraham supaya lebih waspada. Betapa mudahnya kita kehilangan orang yang paling kita sayangi jika urusannya sudah menyangkut dengan para vampir. Tapi si Abraham di sini menyangkal mulai hari ini dia akan pensiun dari pemburu vampir. Toh mereka juga belum tahu siapa aku, dan faktanya si Abraham telah salah besar karena dia tidak mengubur jasad si Barat yang kini telah ditemukan si Adam. Dia pun mendapat petunjuk dari jasadnya si Barat. I think we can find a way to tempt him. Ya, jadi ini rencana si Adam supaya si Abraham mau datang ke tempat si Adam. Si Abraham ini sudah ngirim surat pada si Henry, namun dia tidak yakin si Henry akan mempercayainya. Tapi dia ditemani oleh si pemilik kios si Sepintea. Lah haula welahnya. I was just wondering that. Setelah sampai, semua nampak normal seperti pesta dansa pada umumnya. Tapi kata tiba-tiba kalem, karena ketika si Abraham terdesak dengan dua pilihan yang diberikan si Adam, yaitu menyelamatkan si Willa atau membunuh si Henry, di mana ketika hitungan mundur belum nyampe angka 1, tiba-tiba datang si Speed dengan sadonya. Dia berhasil membawa mereka berdua keluar tanpa bisa dikejar oleh si Adam dan reng-rengannya. Hingga keesokan harinya mereka masih dicari oleh si Vedoma, tapi beruntung warga selatan melindunginya dengan berkata tidak melihat ada orang asing lewat. Namun setelah si Vedoma dan pasukannya pergi, warga selatan minta si Abraham supaya segera kembali ke utara karena mereka tahu si Adam beserta reng-rengan dalam waktu dekat punya rencana untuk menaklukkan utara. Artinya pertumpahan darah di utara akan segera terjadi, hal serupa seperti yang mereka lakukan terhadap selatan di kala itu.
Singkat waktu, kongres pun langsung diadakan di utara, di mana si Abraham hadir dengan jiwa kepemimpinannya. Dia mampu membakar semangat para warga untuk berjuang mempertahankan tanah air. Ngeri dijajahnya sama vampir, gengs, tapi si Abraham di sini masih merahasiakan itu. Yang mereka tahu adalah perang melawan sesama manusia bangsa Eropatea. Setelah kongres selesai, si Abraham dan si Henry memiliki pendapat berbeda. Jadi mereka ini memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi si Adam. Tidak menemukan titik terang sehingga mereka memutuskan untuk bertindak sesuai prinsip dan rencana mereka masing-masing. I would fight not with an axe, but with words and ideals. Perang pun telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi Eropa menginginkan wilayah, sedangkan vampir mereka menginginkan warga lokalnya untuk dijadikan stok bahan makanan. Di usianya yang kini telah menginjak 50 tahun, si Abraham resmi diangkat sebagai kepala negara, di mana dia telah memiliki seorang putra diberi nama Willy. Namun Gedung Putih harus kecolongan tatkala tidak ada yang mengetahui bebengetan si Pedoma, kecuali si Abraham CS saja yang tahu. Dia berhasil nyusup dan menyamar menjadi Laden tanpa ada satupun yang curiga, termasuk si Todd ibunya. Hal sama yang dirasakan ibunya si Abraham pun kini menimpa pada anaknya juga. How is our little soldier faring? Never seen anything like it. Si Henry pun datang untuk berbelasungkawa atas kematian si Willy. Mungkin ini maksud si Henry memberi pantangan tidak ada cinta dan keluarga. Juga tidak setuju dengan cara si Abraham dalam memerangi melawan si Adam, dan menyarankan supaya si Abraham mengakhiri perang ini dengan melakukan gencatan senjata. Namun meskipun korban sudah mencapai puluhan ribu, si Abraham nampaknya tetap pada pendiriannya dan memilih terus berjuang dengan kembali mengirim pasukan. Dan berita itu pun sampai ke Kubu Selatan, di mana petinggi Eropa yang mengeluhkan tentaranya kalah jumlah, kini ia minta bantuan pada si Adam. Beginilah jadinya ketika vampir sudah turun tangan. Seketika pasukan utara pun sirna tak tersisa, hanya menyisakan si komandan saja. Laporannya pun sampai ke telinga si Abraham. Dia yang hampir putus asa karena kebingungan bagaimana cara menghadapi musuh ketika mereka tidak mempan dengan peluru. Namun berkat garpu siomay, si Abraham teringat dengan kata-kata si Henry. Dia pun langsung memerintahkan tukang panai supaya membuat peluru dari perak dengan jumlah tak terbatas. Wah, gehel, si Speedy ini ternyata tidak seganteng yang kita kira. Kecintaan terhadap negeri ini yang lebih besar membuat dia berkhianat pada si Abraham. Katanya si Abraham adalah penyebab dari kekacauan ini dan dia harus menerima konsekuensinya dengan cara membocorkan tentang pembuatan peluru perak pada si Pedoma. Jelas itu akan membuat vampir lebih waspada, tapi beruntung si Henry melihat mereka berdua dari balik jendela. Singkat waktu, malam pun poek. Malam penentuan perang terakhir yang akan menentukan siapa pemenangnya. Si Todd diungsikan dari Gedung Putih demi keamanannya. Dan apakah si Abraham akan turun ke medan tempur dengan kembali menggunakan kapak naga geninya? We have a train to catch. Wah, benar-benar bukan hanya membocorkan tentang peluru perak, tentang si Todd yang akan diungsikan pun si Speed juga membocorkannya. Tapi enggak, gengs, mereka hanya berpapasan saja. Dan untungnya si Adam tidak tahu kalau dia adalah istrinya si Abraham. Ditambah si Adam juga lagi buru-buru karena dia tidak mau ketinggalan kereta.
Sedangkan di sisi lain si Abraham yang sedang mengawal peluru perak, mungkin ini kereta yang dimaksud si Adam. Kedatangan si Henry membuat kaget si Abraham dan maksudnya pun hanya mau memberitahu si Abraham kalau temanmu yang katanya ganteng dan dipercaya memimpin pasukan telah berkhianat. Tapi si Abraham tidak percaya lagi dengan si Henry setelah berbagai macam perselisihan di antara mereka. Alhasil si Speed berhasil membiarkan para vampir memasuki gerbong peluru perak. Meskipun perkataan si Henry benar, tapi si Abraham yang kepalang sakit hati kembali menghiraukan saran si Henry dan akan tetap membawa kereta ini sampai ke medan tempur. Wah, tapi kok bisa mereka kini saling menyerang? Si Henry membawa si Adam ke gerbong perak yang ternyata si Abraham tidak setolol yang kita kira. Si Henry dan si Adam lah yang sudah terkecoh. Mungkin peluru peraknya mereka bawa bersama rombongan pasukan. Sedangkan di sisi lain si Pedoma sedang membakar jalan kereta dan hanya tinggal menunggu waktu keretanya ambruk. Namun, ada hal yang lebih paling membagongkan daripada itu. Ternyata si Speed ini benar-benar ganteng. Dia tidak berkhianat, melainkan semua ini sudah terstruktur dan masif berpura-pura berkhianat hanya untuk mengecoh si Adam supaya tidak bisa memimpin barisan para tentara Eropa. Dengan kata lain, si Adam akan dilenyapkan saat ini juga. Where's the silver? Right here! Sakitu modarin raja terakhir mah gampang atau gak perlu repot-repot gengs, prosesnya doang yang panjang. Tapi kini mereka berdua harus disibukkan bagaimana cara menyelamatkan diri dari kereta yang sebentar lagi akan terguling. Disitulah keajaiban kembali datang dengan munculnya si Henry yang bisa nahan kereta sepersekian detik dari keambrukan yang membuat mereka sempat loncat dari sana. Bayonets. Film pun diakhiri dengan pidato luar biasa si Abraham yang berhasil menjadikan negerinya bebas dari penjajahan kegelapan dengan era baru pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, serta memberi penghargaan pada setiap prajurit yang telah gugur berupa gelar pahlawan nasional yang tidak akan pernah mati bagi bangsa ini.
Si Abraham ini sebelum memberikan buku diarenya, dia pernah ditawari si Henry untuk mempunyai nyawa unlimited alias menjadi vampir sama sepertinya, tapi ditolak si Abraham karena waktu tidak pernah menunggu siapapun, semuanya ada waktunya dan ada masanya. Dan perlu kau ketahui, Henry, vampir bukanlah satu-satunya yang bisa hidup abadi. Si Abraham akan hidup selamanya di hati bangsa ini dalam bentuk sejarah atas perjuangannya untuk memerdekakan bangsa ini. Ata ama atmat atosan.